para pembicara yang luar biasa hebat dari Universitas Padjadjaran udah kita lihat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu dan juga para pejuang PTN ya, kalau di GO disebutnya. Ada nuklir, ada berdasar, kalau untuk yang spesialis jadi leader lah gitu di Indonesia. Nah, ini contoh nih yang sudah exchange begitu ya, diantaranya ke Cina dan juga ke Hiroshima. Lulusan Fakultas Farmasi Unpad sudah terrekognisi secara internasional. Ini pengalaman bekerja di BPPT, teman-teman mahasiswa ikut program risetnya, kemudian ini di perusahaan BUMN, di PTBA. Adik-adikku yang saya banggakan, Pak Irfan ini alumni Ganesha Operation juga ya, Pak Irfan ya. Jadi beberapa mata kuliah di kami ini dosen pengajarnya adalah dari luar ya. Ini dosen pengajarnya dari Belanda, satu orang, Profesor Johan Karemans. FEB itu sekarang kita alhamdulillah untuk subjek economics dan econometrics masuk ke dalam kategori 500 besar dunia. Boleh nggak ikut dua-duanya? Jawabannya adalah tidak boleh ya. Silakan kalian tentukan mau pakai nilai UTBK atau mau ikut ujian mandiri. Doa saya semoga berhasil semua nih untuk adik-adik bimbingan belajar GO ya. Sukses! Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Kebetulan saya juga di sini ditemani oleh Sekretaris Program Studi dan juga Humas FTG, Fakultas Teknik Geologi. Baik, selamat datang ya. Pada kesempatan ini terima kasih juga kepada panitia dari GO yang sudah mengundang kami dalam untuk memberikan gambaran seperti apa kuliah terutama di program studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik Geologi. Baik, ini jalur masuk yang tadi sudah sampaikan juga bisa dicek di Sumup Unpad ACID. Ini kurang lebih proporsinya untuk SNPTN 20% dan yang lainnya. Program pendidikan yang ada di kami ada program studi Teknik Geologi S1, S2 dan S3. Tentunya di program studi kami juga ada student exchange, kemudian double degree di program S2. Tentunya mahasiswa juga bisa mendaftar fast track. Jadi sebelum lulus sarjana S1 bisa langsung daftar ke S2 sehingga di semester 7 bisa langsung masuk di S2 sehingga kuliah di 2 jenjang. Nah, ini ada beberapa persyarat yang memang nanti bisa diketahui oleh teman-teman mahasiswa, adik-adik nanti kalau sudah masuk ya seperti itu. Oke, ini adalah sejarah Fakultas Teknik Geologi, berdiri sebetulnya jurusan di tahun 1959 dan juga berkembang menjadi fakultas itu di 2007. Awalnya ada di bawah FMIPA, kemudian program S2 tahun 2009, 2011 ada program S3. Kami ada departemen, ada Geologi Sains dan Geologi Terapan. Akreditasi alhamdulillah semuanya A dan sekarang menuju ke akreditasi internasional. Kemudian tenaga dosen atau tenaga pendidik ada 52, ada 8 guru besar dan ditunjang oleh tenaga kependidikan 36 orang. Ini mungkin teman-teman adik-adik bisa melihat di web langsung informasi ini. Kemudian yang paling ditunggu pasti ini adalah prospek kerja. Geologi itu seperti apa, kerjanya di mana, seperti apa. Nah, di sini tentunya ada berbagai bidang yang menjadi bisa prospek kerja ke depannya oleh lulusan dari Teknik Geologi di bidang sumber daya energi, mineral, kewilayahan, sumber daya air, ataupun peneliti ilmu kebumian, wirausahawan, ataupun lainnya. Ini juga bisa dilihat ada posisi apa saja yang bisa menjadi lulusan dari Teknik Geologi ini, posisi apa saja. Nah, ini adalah profil lulusan yang ada di kami, ada 6, dari mulai ahli muda geologi, eksplorasi energi, eksplorasi mineral, geologi teknik, hidrogeologi, dan geologi lingkungan, peneliti muda ilmu kebumian, dan juga wirausahawan geologi. Nah, tentunya gelar lulusan ST ini dapat ditempuh dalam waktu 8 semester dengan total 146 SKS hingga 157, kurang lebih 4 tahun. Nah, mungkin teman-teman atau adik-adik itu apa geologi? Di sini ada sedikit gambaran bahwa ilmu geologi terbagi menjadi sains dan teknologi. Ini cabang ilmunya cukup banyak, luas sekali. Berbagai bidang yang bisa dipilih nanti sebetulnya setelah kuliah itu di semester 6 itu sudah ada ke arah peminatan ke arah mana, ingin ke energi atau ke mineral atau ke kewilayahan. Nah, ini secara garis besar bisa terbagi ke pengembangan wilayah, ya, sumber daya kewilayahan, dan juga ke kiri adalah pengembangan sumber daya mineral dan energi. Nah, ini bisa sebagai gambaran cabang ilmu geologi yang bisa ke berbagai
bidang, baik itu ke arah pengembangan sumber daya mineral, energi, dan juga kewilayahan. Terkait juga geologi teknik, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan pertambangan dan minyak migas. Nah, untuk itu tentunya untuk mencapai hal tersebut kami dari program studi menerapkan merancang capaian pembelajaran lulusan yang tentunya terdiri dari 2 sikap, 2 pengetahuan, 3 keterampilan umum, dan 5 keterampilan khusus yang dapat teman-teman lebih detailnya nanti di website kami ftgeologi.unpad.ac.id. Tentunya mengharapkan outcome yang lebih baik terkait dengan attitude, leadership, networking, skill, creativity, maupun pengetahuan yang luas. Nah, ini tentunya menjadi program kami untuk meluluskan lulusan teknik geologi yang mempunyai outcome yang lebih baik. Nah, ini sebagai garis besar kurikulum yang tentunya sinergi dengan outcome based education (OBE) dan juga Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini semester 1 tentunya terkait dengan basic science, bahasa, dan juga logika berpikir, ilmu dasar geologi, dan tingkat kedua, inti konsep geologi, metode pemetaan geologi, lapangan geologi. Tentunya semester 5 sampai 7 disinilah mulai lebih fokus pada geologi terapan, lapangan geologi, hard skill, soft skill, karena berkaitan dengan kampus mereka di 5, 6, dan 7. Ini berpeluang mahasiswa pilih bentuk pembelajarannya. Dan juga bisa dilakukan memilih fast track di semester 7 untuk bisa melaksanakan 2 jenjang bersamaan sebelum lulus sarjana, bisa mengikuti program S2. Tentunya ini ada 9 metode pembelajaran. Ini adalah fasilitas kami, ya tentunya ada berbagai laboratorium, ruang kuliah, kemudian ini juga pada saat pandemi melakukan hybrid learning, sebagian di kampus, sebagian di rumah, dan juga pembelajaran secara paralel, baik itu daring maupun luring. Kemudian ini adalah program pada saat di laboratorium seperti ini, ya, itu berbasis pengalaman experiential learning, ya, problem based learning dan project based learning. Nah, ini salah satunya adalah terkait dengan discovery learning di lapangan. Jadi mahasiswa geologi selalu ke lapangan jika memang ingin suka jalan-jalan, ini tentunya bisa masuk ke teknik geologi. Tentunya ini adalah pengalaman belajar di lapangan, menemukan objek. Kalau kedokteran, objeknya adalah makhluk hidup, manusia maupun makhluk hidup. Kemudian kalau kita adalah batuan. Batuan, geologi itu batuan, kita identifikasi, kita diagnosa terkait dengan fenomena geologi yang ada di lapangan seperti apa. Ini adalah juga sama, berbagai lokasi kita kunjungi, baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Ini juga kegiatan pada saat pandemi juga tetap ke lapangan. Tentunya tetap didampingi oleh dosen semua di lapangan. Jadi ini dosen juga memberikan pengarahan, memberikan pembelajaran di lapangan langsung. Kemudian juga di semester 7 ada mahasiswa diberikan proyek terkait dengan pemetaan geologi mandiri, melaksanakan ke lapangan secara mandiri. Nah, ini ada kegiatan Kampus Merdeka, ada 8 kegiatan di luar kampus bentuk pembelajaran, tentunya ada magang, yang tentunya kami ada kerjasama dengan Akita University untuk student exchange, UMK, UMS, maupun UGM, Trisakti, dan lainnya, dan juga magang praktik kerja di industri. Ini pun juga dapat dilaksanakan. Nah, mungkin bisa kita lihat seperti apa. Magang industri bisa baik perusahaan nasional, multinasional, tipe perusahaan BUMN, swasta, ataupun yang lainnya bisa dipilih oleh mahasiswa di semester 5. Tentunya juga dapat memilih student exchange di semester 5 ke Akita. Kebetulan sekarang juga sudah ada yang sedang berangkat ke sana adalah 1 tahun. Kemudian juga ini adalah magang industri yang lainnya terkait dengan ilmu kebumian, bidang IT, ataupun bidang usaha yang lainnya. Juga banyak mahasiswa pilih pada saat program Kampus Merdeka ini. Ini pengalaman bekerja di BPPT, teman-teman mahasiswa ikut program risetnya, kemudian ini di perusahaan BUMN, di PTBA, dan yang lainnya teman-teman ini juga bisa mengikuti. Nah, ini adalah salah satu kerjasama ataupun list dari kerjasama yang kami lakukan untuk program internasional terkait dengan student exchange, Akita, UMK, presentasi bersama, teman-teman mahasiswa itu mempresentasikan bersama dengan mahasiswa UMK untuk hasil pemetaannya, hasil risetnya bersama. Jadi secara simposium bersama kita lakukan. Nah, ini adalah listnya.
terkait dengan berbagai kegiatan, termasuk magang di Japan Space System. Ini mahasiswa mendapatkan pengalaman magang secara langsung dengan suatu institusi terkait dengan GIS itu dari Japan Space System. Sementara ini kemarin kita lakukan secara daring. Nah, ini salah satu contohnya online kemarin langsung ya seperti ini. Kemudian ini adalah kegiatan kemahasiswaan berbagai unit ada ya dari mulai jurnalistik dan yang lainnya. Ini cukup aktif. Ini prestasi kegiatan mahasiswa ya di berbagai kegiatan. Kemudian ini juga sempat dari unit HSE bersepeda dari Jatinangor sampai Pulau Komodo untuk mempromosikan Pulau Komodo pada saat itu. Nah, ini juga termasuk juga ini di Raja Ampat teman-teman HSE menanam terumbu. Ya, ini juga kegiatan kemahasiswaan juga sampai Papua. Ini adalah prestasi juga teman-teman mahasiswa saat ini, dan juga ternyata di kami ada juga yang ternyata kok geologi di lapangan ada yang seperti model. Nah, ini kebetulan mahasiswa ini mengikuti runner-up Miss Global Indonesia. Jadi kebetulan juga ini adalah mahasiswa kami. Jadi tentunya meskipun di lapangan harus struggle, tetapi juga ternyata bisa juga mengikuti kegiatan yang lainnya seperti ini. Ini baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Liat. Mungkin kalau ingin lebih detailnya, adik-adik, teman-teman mahasiswa bisa lihat langsung di website kami di FT Geologi Unpad Asia ID ataupun di IG kami geologi_unpad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Ini Bu. foto-foto terakhir menjawab kepenasaran siswa-siswa kita. Kalau geologi itu identiknya sama cowok, berarti itu mitos ya Pak Irfan ya? Iya, Bu. Adik-adikku yang saya banggakan, Pak Irfan ini alumni Ganesha Operation juga ya Pak Irfan ya? Oke. Dan Pak Irfan ya, ada pertanyaan yang menarik banget dari siswa. Ini Pak Irfan, banyak yang ditanyakan oleh siswa, apa sih yang membedakan kerja geologi dan teknik pertambangan atau perminyakan? Nah, gitu. Baik. Nah, untuk geologi adalah yang mencari dan yang menemukan sumber daya geologinya. Itu. Kalau tambang berarti teknik menambangnya bagaimana? Ya memprosesnya. Juga sama nih, migas juga seperti itu, Bu. Jadi tentunya geologi adalah yang akan memberikan informasi pertama kali. Di sini ada cadangan, misalnya cadangan mineral, cadangan migas, itu geologi. Tetapi juga ada sampai ke hilirnya memang ada irisan ditambang dengan migas. Tetapi semua bidang pasti akan ada irisannya, tetapi tentunya presentasinya itu lebih banyak ke yang berbeda tadi. Jadi kalau geologi lebih kepada menggali ataupun menggali sumber daya geologinya, ya itu. Kemudian memprosesnya itu tentunya untuk memproses menambangnya, dan proses itu ada di tambang ataupun di migas. Gitu. Oke, terima kasih hatur nuhun Pak Irfan. Jelas sekali ya. Adik-adik yang masih membutuhkan informasi, tadi Pak Irfan sudah sampaikan medsosnya, yuk follow, gali informasinya di situ. Seperti geologi menggali, adik-adik pun galilah informasinya di situ. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama Bu Lia. Adik-adik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya nih. Ini siswa sosum pasti udah pada penasaran. Kita akan masuk ke Prodi Sarjana Hukum yang sesaat lagi akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Anita Afrina SHMH selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum.